Cek 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 1, 2, 3, pah. Ini ada Oke, bab satu ini aku akan menjelaskan kenapa orang-orang itu sangat susah sekali untuk mendapatkan kesuksesan. Kita tahu tadi keinginan yang mereka ingin capai itu adalah kesuksesan, ya, yang melibatkan tentang perubahan pribadi mereka ataupun kondisi profesional. Perubahan pribadi itu bisa disebut sukses, teman-teman. Misalnya yang tadinya kalian itu tidak pernah bisa bangun pagi, terus akhirnya kalian membuat jadwal dan bisa bangun pagi sebelum subuh. Target kalian adalah bangun pagi sebelum subuh, itu sudah sukses. Sesimpel itu. Ya. Sukses itu nyata, bukan hanya sekedar ekspektasi atau rencana. Tapi segala sesuatu yang kalian rencanakan, keinginan kalian yang kalian rencanakan untuk kalian capai, itu yang dinamakan kesuksesan. Ya, sukses itu simpel. Sukses sama dengan berhasil. Berhasil dalam konteks pribadi, kalian mengubah sesuatu hal yang tadinya itu kurang mendukung secara bermanfaat hidup kalian menjadi lebih merasakan keberuntungan dan kemanfaatan diri kalian karena pikiran kalian, pola kalian, kebiasaan kalian ubah. Dalam konteks pribadi seperti itu. Dalam konteks profesional, oke, saya seorang psikolog. Bagaimana caranya saya memantaskan menjadi seorang psikolog? Gampang. Kuliah S1, tambah S2, uji klinik, kemudian bangun profesional sebagai seorang psikolog, kenal dengan kolega-kolega yang mendukung hal itu seperti dosen dan juga orang-orang yang berada di berkecimpungan di psikologi, kalian akan menjadi seorang psikolog. Atau misalnya kalian kalau misalnya kerja di kantor perusahaan swasta, kalian yang pertama menjadi staff, punya target dan punya keinginan yang harus dicapai sebagai seorang manajer, harus ada tahap-tahapannya. Dan kalian bisa melewati itu, kalian disebut orang sukses. Dan orang sukses itu fokusnya bukan di kondisi internal mereka. Maksudku itu kondisi internal yang mengakibatkan ekspektasi, ya. Tapi kondisi diri kalian yang dimana kalian tahu diri bahwa kalian itu hidup di dunia nyata. Di bab pertama kita tahu apa pembeda antara orang yang sukses, yang jelas suksesnya, sama yang enggak. Mereka jelas hidup di dunia nyata. Aku ingin sukses apa? Menjadi orang yang bermanfaat. Banyak, terlalu absurd, nggak jelas. Aku ingin sukses apa? Aku ingin bermanfaat untuk orang banyak. Bagaimana caranya? Bikin lapangan pekerjaan. Berarti saya harus menjadi wirausaha. Wirausaha apa? Wirausaha usaha F&B. Bagaimana cara mulainya? Oke, saya mengumpulkan modal dulu, saya kerja dulu, saya coba untuk menanamkan saham di teman-teman saya. Kalau misalnya saya berhasil, saya sisihkan, saya mau buka usaha kecil-kecilan dulu supaya besar. Misalnya seperti itu. Ada proses jelas, terencana jelas untuk mencapai kesuksesan. Ingat ya, kata-kataku tadi, kesuksesan itu sama dengan keberhasilan. Kalau misalnya kalian nggak sukses, berarti kalian nggak berhasil. Dalam hal apa? Jangan pukul rata. Kesuksesan itu tidak harus tentang kekayaan. Ini yang teman-teman tongkrongan harus paham, ya. Kesuksesan itu tidak harus tentang kekayaan. Kalian yang biasanya tidak olahraga dan menjalani kehidupan yang tidak sehat, kemudian mulai membiasakan diri untuk olahraga. Kalian punya goals, misalnya itu harus fat loss atau
pergi ke gym untuk membentuk otot dan beneran terjadi bentuk otot, kalian kelihatan ototnya, itu sudah sukses. Gitu. Sukses itu mulai untuk mempedulikan kalian untuk hidup jelas. Oke, bab 1, kesuksesan sama dengan keberhasilan. Kesuksesan itu perlu kejelasan, dan kesuksesan itu butuh mengerti bagaimana cara kalian mencapainya tanpa ekspektasi. Itu karena kita hidup di dunia nyata.